Untuk selanjutnya yakni analisis modal kerja. Modal kerja yaitu keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari. Analisis modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Artinya, dari mana saja perusahaan memperoleh dana guna membiayai bisnisnya. Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian tanpa harus mencairkan investasi jangka pendek dan jangka panjang menggunakan dana cadangan dan penggunaan biaya lainnya. Pemenuhan kebutuhan suatu modal dapat disediakan dari sumber-sumber sebagai berikut. Yang pertama, sumber intern perusahaan. Sumber intern perusahaan yaitu sumber modal yang dibentuk atau dihasilkan sendiri di dalam perusahaan. Sumber intern yang dibentuk perusahaan terdiri dari laba ditahan, kemudian penyusutan. Yang kedua, sumber ekstern perusahaan. Sumber ekstern merupakan sumber modal yang berasal dari luar perusahaan. Modal yang berasal dari kreditur disebut sebagai modal asing. Modal yang berasal dari pemilik perusahaan disebut sebagai modal sendiri. Sumber dan penggunaan modal kerja. Sumber-sumber modal kerja dapat dilihat dari berkurangnya aktiva tetap, bertambahnya hutang jangka panjang, bertambahnya modal, serta adanya keuntungan dari operasi perusahaan. Kemudian penggunaan modal kerja dapat dilihat dari bertambahnya aktiva tetap, berkurangnya hutang jangka panjang, berkurangnya modal pembayaran cash dividen, berkurangnya modal, serta adanya kerugian dalam operasi perusahaan. Selanjutnya, pemakaian atau penggunaan modal kerja atau aktiva lancar di mana modal kerja tidak berkurang. Yang pertama, pembelian efek secara tunai. Yang kedua, pembelian barang dagangan atau bahan-bahan lain secara tunai. Kemudian yang ketiga, perubahan suatu bentuk piutang ke bentuk piutang lainnya. Pentingnya modal kerja bagi perusahaan. Di antaranya, kegiatan seorang manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan operasional perusahaan dari waktu ke waktu. Ini merupakan manajemen modal kerja. Investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan sering kali mengalami perubahan serta cenderung labil. Sedangkan aktiva lancar adalah modal kerja perusahaan. Artinya, perubahan tersebut akan berpengaruh terhadap modal kerja. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari manajer keuangan. Terdapat hubungan yang sangat erat antara pertumbuhan penjualan dengan kebutuhan modal kerja. Kenaikan penjualan berkaitan dengan tambahan piutang, persediaan, dan juga saldo kas. Dalam praktiknya, seringkali bahwa separuh dari total aktiva merupakan bagian dari aktiva lancar yang merupakan modal kerja perusahaan. Dan yang terakhir, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi modal kerja sangat penting. Perusahaan kecil relatif terbatas untuk memasuki pasar modal besar dan jangka panjang. Faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Sifat umum atau tipe perusahaan, waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau mendapatkan barang, dan ongkos produksi per unit atau harga beli per unit barang itu. Syarat pembelian dan penjualan, tingkat perputaran persediaan, tingkat perputaran piutang, pengaruh konjungtur business style, derajat resiko kemungkinan menurunnya harga jual aktiva jangka pendek, pengaruh musim, kemudian kredit rating dari perusahaan. Untuk selanjutnya, analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya. Analisis rasio keuangan adalah suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio keuangan
menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan dari perusahaan. Rasio likuiditas. Menurut Kazmir, rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dapat disimpulkan, rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana perusahaan dapat membayar kewajiban jangka pendek atau utang jangka pendeknya secara tepat waktu. Pengukuran rasio likuiditas, yang pertama ada current ratio atau rasio lancar. Rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Pengukurannya yakni current asset dibagi current liabilities dikali 100% atau aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Pengukuran rasio solvabilitas yang kedua, debt to equity ratio, atau rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Pengukurannya, total utang dibagi ekuitas. Pengukuran rasio likuiditas yang ketiga, ada cash ratio atau rasio kas. Merupakan alat yang digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Pengukurannya, kas ditambah bank dibagi current liabilities dikali 100%, atau kas ditambah setara kas dibagi hutang lancar dikali 100%. Pengukuran rasio likuiditas yang keempat, ada cash turnover atau rasio perputaran kas. Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat kecukupan modal kerja perusahaan yang dibutuhkan untuk membayar tagihan dan membiayai penjualan. Pengukurannya, penjualan bersih dibagi modal kerja bersih. Selanjutnya, rasio solvabilitas dan pengukurannya. Menurut Harahap, rasio solvabilitas yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya atau kewajiban-kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi. Menurut Kazmir, rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Jadi, rasio solvabilitas merupakan rasio yang menunjukkan bagaimana kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya baik jangka pendek dan jangka panjang ketika perusahaan dibubarkan. Pengukuran rasio solvabilitas yang pertama ada debt to asset ratio. Rasio utang yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Pengukurannya, total debt dibagi total aset dikali 100%, atau total hutang dibagi total aset dikali 100%. Pengukuran rasio solvabilitas yang kedua, debt to equity ratio, atau rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam atau kreditor dengan pemilik perusahaan. Pengukurannya, total utang dibagi ekuitas. Pengukuran rasio solvabilitas yang ketiga, long-term debt to equity ratio, atau rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Pengukurannya, long-term debt dibagi equity dikali 100%, atau hutang jangka panjang dibagi modal sendiri dikali 100%. Pengukuran rasio solvabilitas kelima, fixed charge coverage, atau lingkup biaya tetap. Menyerupai rasio times interest earned, hanya saja bedanya dalam rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa. Pengukurannya, earning before interest and tax, ditambah biaya bunga, ditambah kewajiban sewa, dibagi biaya bunga, ditambah kewajiban sewa. Dapat disimpulkan dalam materi kali ini, bahwasannya analisis aset merupakan suatu analisa
yang dilakukan pada neraca keuangan di bagian aset, karena neraca menunjukkan kondisi keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Analisis aset dibagi menjadi 4, yaitu analisis pertumbuhan, analisis proporsi, analisis modal kerja, dan analisis rasio keuangan. Analisis pertumbuhan yaitu melakukan perbandingan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca dengan tujuan untuk mengetahui presentasi perubahan posisi aset pemerintah daerah selama 2 periode. Selain itu, analisis proporsi bermanfaat untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara lebih global. Analisis modal kerja merupakan analisis yang berhubungan dengan sumber-sumber dana dan penggunaan dana yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Menurut Samrin menyatakan bahwa analisis rasio keuangan adalah suatu cara yang membuat perbandingan data keuangan perusahaan menjadi lebih berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai kesehatan keuangan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.